Tuhan, kami anak-anak-Mu datang melalui doa. Kami panjatkan syukur dan pujian kami kepadamu ya Tuhan, karena kami percaya dan kami imani cinta Tuhan yang begitu luar biasa untuk masing-masing kami. Kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berhenti memelihara kehidupan kami hari demi hari. Tuhan, apabila ada beban pikiran yang masih kami bawa di dalam hati kami saat ini, kami berdoa untuk urapan Roh Kudus-Mu yang suci, untuk dapat boleh memberikan di dalam hati kami kedamaian dan sukacita. Saat ini ya Tuhan, biarlah tidak ada satu penghalang pun untuk hati kami mendengar dan belajar firman Tuhan. Karena kami rindu Tuhan sebagai satu family, keluarga besar di tempat ini, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang boleh berbuah, dan boleh Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah melalui firman ini Tuhan, kami dapat boleh belajar mengenai kehendak Tuhan. Dan biarlah kami dapat boleh setia mengikuti jalan-Mu, sampai Engkau selesai berkarya di dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk family. Halo, Shalom family, selamat sahabat. Sepertinya masih belum belum connect. Shalom, happy sahabat semuanya. Hari ini aku dapat giliran lagi untuk sharing sedikit firman Tuhan. Sebenarnya udah bilang sih sama Bro Tian ya, Bro kalau bisa jangan dijadwalin dulu gitu. Karena jujur bulan ini rasanya tuh hati nggak siap gitu ya, terlalu banyak otak tuh keganggu lah sama begitu banyak kesibukan pekerjaan. Cuman entah kenapa hari Kamis kemarin ternyata Pendeta Milton Pardosi yang harusnya melayani di tempat ini hari ini berhalangan gitu ya, ada satu hal yang emergency dan akhirnya aku diminta ganti. Dan somehow I think memang it's time untuk aku boleh sharing firman Tuhan dan aku berdoa di dalam mempersiapkannya semoga firman ini dapat boleh menjadi berkat buat kita semua dan termasuk menjadi ilham yang baru buat aku sendiri gitu ya di dalam perjalanan spiritual kita. Masih di dalam tema bulan ini mengenai fruitful ya, untuk menjadi berbuah gitu. Aku beri judul sermon atau sharingku hari ini adalah faithful to be fruitful. Menjadi setia, harus setia untuk bisa apa? Berbuah. Bukan merupakan sebuah kebetulan bahwa ini remote-nya boleh dibantu. Nggak berfungsi. Ya, bukan sebelum. Ini udah. Oke. Bukan sebuah kebetulan bahwa ada satu fakta yang menarik kalau kita belajar firman Tuhan, bahwa bagaimana cara Tuhan menggambarkan kehidupan kita sebagai manusia, itu selalu diilustrasikan ke dalam sebuah benda yang perlu dibentuk dan ada proses sebelum akhirnya dia jadi. Ya. Di dalam Yeremia 17 ayat 8, Tuhan mengibaratkan kehidupan kita sama seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi air. Kita tahu bahwa pohon itu tentu nggak langsung jadi pohon. Ya kan? Pohon itu dimulai dari bibit, makanya harus ditanam melalui proses pertumbuhan sehingga akhirnya ia menjadi pohon yang boleh kuat, pohon yang dewasa dan akhirnya berbuah. Di dalam firman yang lain, Tuhan juga mengibaratkan kehidupan manusia sama seperti apa? Membangun rumah, ya kan? Lagi-lagi nggak ada rumah yang langsung jedar jadi secara instan, ya kan? Harus mulai membangun fondasi. Ya, makanya Tuhan juga concern di fondasi mana kita bangun. Ya, dan akhirnya melalui proses juga baru akhirnya apa? Rumah itu dapat boleh jadi menjadi rumah yang teguh, rumah yang indah. Di dalam kitab yang lain Tuhan juga bilang bahwa hidup kita sama seperti tanah liat di tangan seorang tukang periuk. Di mana hasil karya akhirnya adalah bejana yang indah. Tapi ada proses, dimulai dari tanah liat, dibentuk oleh tangan tukang periuk, baru apa? Menjadi sebuah bejana yang indah. Aku rasa ini bukan satu hal yang kebetulan ya. Ketika Tuhan itu memberi sebuah ilustrasi, menggambarkan bahwa kehidupan kita kok disama-samain sama benda-benda yang memang perlu proses gitu loh untuk jadi. Ya kan?
Dalam artian mungkin ada satu message yang Tuhan mau sampaikan gitu loh. Bagaimana cara dia, bagaimana kehendak dia sebelum akhirnya kehidupan kita betul-betul Tuhan bisa pakai, berbuah, menjadi karya yang sempurna yang akhirnya bisa digunakan Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Yang aku mau angkat bahwa ternyata semua itu ada proses. Ya. Satu fakta yang menarik kalau kita mundur ke dalam penciptaan, kita adalah satu-satunya makhluk hidup juga yang Tuhan ciptakan gak dengan firman, yang tidak terjadi secara instan. Tapi Tuhan betul-betul membentuk kita secara personal. Ya, ada proses di mana Tuhan bekerja dengan tangannya sendiri untuk membentuk dan akhirnya menghembuskan nafas kehidupan sehingga akhirnya kita manusia bisa hidup. Jadi bukan satu hal yang kebetulan juga, menarik kan? Tuhan tentu bisa loh berfirman untuk kita langsung jadi secara instan. Tapi I think ada message yang Tuhan mau sampaikan gitu loh. Tentang bagaimana dia mau membentuk kehidupan kita. Bahwa yes, semua pekerjaan, semua pembangunan, semua penanaman, semua bejana yang mau dibentuk dimulai dari tangan Tuhan sebagai creators. Ya, dan Tuhan juga perlu proses, ada proses sampai akhirnya kita bisa terbentuk dan akhirnya bisa menjadi hasil akhir yang indah. Dan firman Tuhan katakan bahwa di dalam Yeremia 1 ayat 5, memang setiap dari kita, Tuhan itu sudah punya purpose loh, untuk masing-masing kita. Ya. Jadi ketika kita masih di dalam kandungan ibu kita, dikatakan Tuhan sudah mengenal kita. Dan bahkan Tuhan sudah memilih kita. Tuhan sudah punya purpose tentang bagaimana dia akan membentuk kehidupan kita dan menggunakan kita untuk bisa berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ini ada satu statement yang mungkin pernah aku sharing, tapi statement yang bagus banget gitu ya, dari Pastor Rick Warren. Dibilang Your parents may not have planned you. Jadi mungkin banyak kehidupan anak-anak yang orang tuanya bilang gak siap gitu, atau tidak direncanakan gitu ya, di luar kendali, di luar keinginan. Tetapi gak ada satu kehidupan pun yang gak Tuhan rencanakan, dikatakan. He was not at all surprised by your birth. Tuhan gak pernah surprise akan kelahiran setiap manusia. Bahkan faktanya, He expected it. Tuhan sudah menunggu dan berharap atas setiap kelahiran. Long before you were conceived by your parents. Jauh sebelum akhirnya kita dikandung di dalam rahim ibu kita, you were conceived in the mind of God. Bagus banget kata-katanya. Jauh sebelum kita dikandung di dalam rahim ibu kita sudah kandung, sudah dikonsep di dalam pikirannya Tuhan. Jadi ketika Tuhan bahkan membentuk kehidupan kita jauh sebelum kita ada, jauh ibaratnya dari kita mungkin masih setitik doang di rahim ibu kita, Tuhan sudah punya purpose. Tuhan sudah punya plan. Dan tentu bagaimana plan itu bisa terrealisasi ketika akhirnya Tuhan bisa gunain kita sebagai alatnya menjadi berkat bagi banyak orang, tentu perlu proses. Karena ketika kita lahir sebagai bayi, what can a baby do? Nothing, ya kan? Belum, ya. Apa yang anak kecil masih kecil bisa lakukan umur 1 tahun, 2 tahun? Belum, ya kan? Perlu proses. Sehingga akhirnya seorang anak kita bertumbuh semakin dewasa, dan akhirnya kita tahu purpose kita, dan akhirnya baru kita bisa digunakan oleh Tuhan. Jadi, sekali lagi, bahwa bukan sebuah kebetulan, bahwa Tuhan selalu menggambarkan kehidupan kita dengan sebuah kata penting, yaitu proses. Nah, yang menjadi pertanyaan yang menarik kan buat kita semua, kalau setiap kehidupan itu Tuhan yang konsepkan, Tuhan yang sudah rencanakan. Dan kita tahu di dalam Yeremia 29 ayat 11 bahwa rencana Tuhan itu selalu bukan rancangan kecelakaan, selalu rancangan yang akan membawakan masa depan yang penuh pengharapan untuk setiap orang. Nah, kalau juga Tuhan yang menginisialisasi setiap kehidupan, dan Tuhan juga sudah merencanakan tentunya kehidupan yang baik, purpose yang baik. Pertanyaannya kan, kok tapi banyak dari kita manusia yang berakhir hidupnya hancur dan berantakan? Ya kan? Kalau Tuhan nih, yang udah bentuk, tangan Tuhan loh yang bekerja. Tuhan udah mengkonsepkan tujuannya masing-masing, purpose-nya masing-masing untuk kita gitu.
kok masih banyak akhirnya kehidupan manusia yang hancur berantakan? Kok banyak kita mungkin yang saat ini berada di dalam situasi yang mungkin berantakan dan messed up? Kenapa? Gitu kan? Itu kan pertanyaannya. Ya. Nah, makanya ada satu hal yang penting di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan apa? Yesus berkata, I am the vine. Aku adalah pokok anggur dan kamu adalah carang-carangnya. Siapa yang tetap tinggal bersama aku, di dalam aku dan aku di dalam dia, akan menghasilkan banyak buah. For apart from me, karena jauh daripadaku, you can do nothing. Jadi Tuhan ingetin, bahwa karena cintanya Tuhan seperti yang Papa sharing kemarin di Friday Fellowship, Tuhan memberikan hak pilih. Yes, Tuhan punya rencana, dan tentu rencananya adalah selalu rencana yang terbaik gitu. Tetapi untuk menggenapi rancangan tersebut, ada peran kita sebagai manusia untuk boleh memilih. Apakah kita terus mau tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita? Hidup di jalan dan yang Tuhan sudah tetapkan buat kita, atau kita memilih jalan yang lain. Nah, seringkali kenapa akhirnya hidup kita mungkin berantakan atau tidak berbuah, bukan karena rancangan Tuhan yang salah. Tapi ternyata kita yang memilih untuk nggak mau remains with Jesus. Karena Tuhan bilang, apart from me, you can do nothing. Jadi makanya kembali lagi kenapa aku kasih judul sermon hari ini, Faithful to be Fruitful. Karena the only way, satu-satunya cara supaya hidup kita itu bisa akhirnya berbuah adalah dengan menjadi setia kepada proses. Untuk terus mau berserah di dalam jalan dan kehendak Tuhan. Sampai Tuhan tuh betul-betul selesai berkarya di dalam kehidupan kita. Nah, masalahnya proses bukan satu hal yang disukain manusia. Khususnya untuk generasi saat ini yang mungkin dilabelkan dengan Gen Z, ya kan? Terkenal dengan kata instant culture. Semua mungkin mau hidupnya itu kayak punya jin di Aladin gitu ya. Yang ketika kita menginginkan satu hal itu bisa kita dapatkan dengan instan langsung ketika selesai kita mengucap. Kadang-kadang pun kita nggak sadar, kita juga berdoa sama Tuhan dan menganggap Tuhan tuh seperti jin. Tuhan selesaikan masalahku, abis amin, harus semua kabar baik yang kita terima. Tuhan tolong supaya aku berhenti jadi orang yang khawatir, kita mau selesai amin, hati mendadak kayak, wah kena efek alkohol mungkin yang kayak kita terbang lupa semua masalah. Kenyataannya memang proses bukan satu hal yang menyenangkan. Ya banyak banget yang benci proses ya kan. Anak-anak muda zaman sekarang mau bikin bisnis belum apa-apa langsung mau berhasil. Langsung, mau hari pertama langsung, wah omsetnya mungkin miliar-miliaran. Kenapa banyak kasus juga yang katanya investasi bodong dan lain-lain. Mau instan juga kan? Tergiur sama masukin uang dalam hitungan detik bisa berkali-kali lipat ganda. Sekarang juga nih kalau yang sering rekrutmen ya kan anak muda ya kan mau kerja langsung mau gajinya 2 digit kalau perlu. Lebih kalau dikasih 3 digit juga nggak keberatan. Sedangkan semuanya apa? Perlu proses. Jadi memang sayangnya kenapa akhirnya tadi Tuhan udah punya plan, Tuhan udah gambarin loh bahwa hidup kita tuh kayak proses. Nah kendalanya kita nggak suka proses. Jadi di tengah jalan Tuhan lagi bentuk, lagi tanam, lagi bangun kitanya seringkali nggak sabaran. Apalagi kalau dalam membentuknya sama seperti bejana di tangan tukang periuk, kita tahu setelah tanah liat dibentuk, tahap akhir sebelum dia jadi bejana yang strong, dia harus diapain? Dipanasin. Itu kan paling susah untuk bersabar di dalam proses ketika kita harus bersabar juga dan bertahan di dalam situasi yang sulit. Ketika Tuhan izinkan kita lewat berjalan di lembah kekelaman, itu yang paling sulit. Dan terkadang disitulah kita mungkin memutuskan untuk escape, untuk quit di dalam jalan dan rancangannya Tuhan. Jadi sekali lagi, pentingnya setia di dalam proses. Untuk tidak pernah berhenti setia sebelum Tuhan selesai bekerja. Karena kalau kita setia sampai akhir, kita berserah terus sama Tuhan dan betul-betul izinkan Tuhan membentuk kehidupan kita.
Yang kita lakukan adalah berserah, ikutin apa maunya Tuhan. Merupakan sebuah garansi yang Tuhan berikan bahwa hidup kita pasti akan berhasil dan berbuah. Aku mau sharing tapi satu hal yang mungkin lebih relevan. Ini juga menjadi concernku secara pribadi. Dari tadi kan kita bahas mengenai bagaimana rumah dibangun, pohon ditanam, bejana yang dibentuk dari tanah liat. Bagaimana kita belajar bahwa Tuhan itu sudah mengkonsepkan kehidupan kita jauh sebelum di rahim ibu kita. Tapi kan masalahnya sekarang hidup kita tuh udah bukan konsep lagi. Ya kan? Hidup kita ini kan bukan merupakan hanya sebuah prototipe atau rancangan lagi. Kita kan udah jadi nih sekarang. Bahkan kita mungkin sudah hidup untuk berpuluh-puluh tahun. Gimana kalau ternyata sekarang saya udah keburu jadi karya yang udah nggak benar? Udah keburu jadi bejana yang mungkin udah retak, udah hampir pecah. Udah menjadi rumah yang buruk, rumah yang udah siap roboh. Gimana kalau ternyata sekarang hidup saya tuh bagaikan pohon yang lagi kering? Kan itu pertanyaannya. Ya kan? Apakah it means berarti it's too late? Nah ini kan terkadang satu kalimat yang kadang-kadang selalu memblok diri kita untuk melakukan perubahan. It's too late. Kalau dulu, beberapa saat lalu, masih mungkin. But now it's too late lah. Udah keburu hancur kehidupanku. Ya kan? Tapi pertanyaannya, apakah pernah ada kata terlambat? Nah, aku mau kasih tunjuk beberapa picture bagaimana seseorang yang mungkin kalau kita lihat situasinya saat dimana dia belum bertransformasi, kita punya question mark besar. Apakah seseorang ini betul-betul bisa berubah? Penampilannya menjadi penampilan terbaik yang mereka bisa punya. Ya kan? Ada beberapa foto yang tentang body transformation family. Ya, ini foto before-nya di sebelah kiri kita lihat ya, pemuda sangat gemuk, berhasil merubah badannya menjadi seperti ini. Ada foto lain, saya kasih banyak. Ini burem-burem, saya susah cari di internet yang HD. Tapi kelihatan ya, before, berhasil transformasi. Oke, cowok, cewek juga ada. Oh, ini masih cowok ya. Tuh, cewek, ibu-ibu, ya dari boleh dibilang lumayan gemuk, sampai bisa kurus seperti itu. Tuh, ya kan? Udah berumur juga ini, ibu. Ya kan, dari mungkin badannya lumayan lampi sampai bisa fit tuh, muscular seperti ini. Bisa pakai legging lagi dengan bagus. Jadi pernah nggak ada kata terlambat untuk melakukan sebuah transformasi dan berubah? Ya kan? Di titik ini mungkin kita lihat, aduh udah terlambat, gimana caranya mau transformasi badan jadi bagus? Susah, apa iya, apa bisa? Tapi di dalam fitness saja, banyak banget cari body transformation. Begitu banyak story di mana orang berhasil. Terlepas dari umur berapapun, bahkan ada bapak-bapak umur 62 dari obesitas jadi six pack, ada. Biarpun umurnya sudah dibilang senja dan senior. Dan gimana juga dengan apa? Contoh-contoh di dalam Alkitab, di dalam kehidupan spiritual. Apakah pernah ada kata terlambat? Paulus, di umur berapa Paulus dipanggil Tuhan? Seberapa hancur hidup Paulus? Seberapa jahat Saulus sebelum akhirnya Tuhan panggil? Tapi Tuhan bisa mentransformasi kehidupan seseorang yang tadinya apa? Pembunuh, bahkan penyiksa umat-umat Tuhan menjadi pekabar Injil yang sangat-sangat luar biasa di dalam firman Tuhan. Zakheus, berapa lama Zakheus sudah berkarir sebagai pemungut cukai, menipu orang-orang, menjadi orang yang sangat egois, ya kan, dan hidup dan kaya dari uang yang tidak bersih. Apakah akhirnya Zakheus terlalu terlambat untuk berubah? No. Di khotbah sebelumnya, di sermon sebelumnya juga bicara mengenai salah satu murid Yesus, Yohanes dan Yakobus yang diberi julukan apa? Son of Thunder, ya kan? Son of Thunder. Sampai akhirnya label Son of Thunder berubah menjadi apa? John, the one that Jesus love. Jadi pernahkah ada kata terlambat? Jawabannya, no. It's never too late.
kalau selama kita masih hidup, it means masih ada kesempatan. Kalau kita decide untuk akhirnya kembali ke jalan yang benar, dan mulai mau setia kepada proses, Tuhan akan sanggup mentransformasi kehidupan kita untuk dapat boleh kembali bertumbuh dibentuk di jalur yang benar. That's why kita harus sama-sama mengimani ayat yang ada di Filipi 4 ayat 13. Bahwa I can do all things through Him, through Christ who strengthened me. Jangan gunakan cuma ayat ini kalau kita lagi mungkin bicara lagi mau bisnis, mau ujian, semua yang sifatnya material aja kan, I can do all things pokoknya. Sama, di dalam mentransformasi hidup, kalau misalnya kita sekarang ngerasa down, hidup kita nggak happy, hidup kita berantakan, dan kita mau berubah, say this first out loud. I can do all things, not with my own strength, dengan bukan kekuatanku sendiri, tapi through Him, through Christ, yang senantiasa pasti menguatkanku. Dan ada satu janji Tuhan yang luar biasa di Yeremia 18 ayat 4, family. Dibilang apa? Apabila tadi sebuah bejana yang di dalam proses pembuatannya apa? Keburu hancur. Apakah si periuk itu akan berhenti dan give up? Firman Tuhan katakan apa? So he remade it into another vessel. It means apa? Tuhan pun bukan Tuhan yang akan give up sama kita. Kalau oke, yes, aku mungkin punya plan A sama kamu, awalnya seperti ini. Tapi kita udah mess up. Sekarang kita adalah bejana yang udah keburu retak, udah keburu hancur. Apakah Tuhan akan buang kita dan menggantikan dengan tanah liat yang baru? No, Tuhan gak give up. Tuhan akan bentuk kita menjadi bejana yang lain. Yang pada akhirnya tetap bisa berbuah. Walaupun mungkin berbeda dari apa yang Tuhan rencanakan di awal, tetapi hasil akhirnya tetap akan menjadi indah. Karena setiap pohon juga banyak kan pohon jenisnya. Ada pohon duren, ada pohon mangga, ada pohon bahkan yang paling remeh pohon toge. Kalau awalnya mungkin Tuhan mau Brian bisa jadi pohon duren, menjadi buah yang mahal, buah yang begitu wow gitu ya. Kita suka banget duren kan. Tapi Brian mess up nih. Jadi pohon pisang. Masih mess up. Sampai akhirnya kalau Brian cuma bisa berbuah jadi toge, Tuhan gak pernah berhenti berkarya. Karena biarpun toge yang remeh, pohon yang kecil, ketoprak gak ada toge gak asik. It means hasil akhirnya masih tetap indah dan bisa Tuhan gunain buat orang. Jadi don't give up. Gak ada satu state di mana itu terlambat. Dan yang paling penting, Tuhan juga gak pernah nyerah sama kita. Amin. Itu janji Tuhan. Dan itulah kesetiaan Tuhan yang apa? Luar biasa. Nah, as long tadi kita mau kembali dan setia kepada proses, hasil akhirnya juga masih bisa berubah dan bisa kembali. Nah, konsep bicara masalah proses ini juga hati-hati. Ada satu konsep yang ingin saya bawakan. Yang mungkin terkadang kita sebagai gereja juga salah mengartikan mengenai baptisan dan pertobatan. Oke? Seringkali kita berpikir ketika seseorang memutuskan untuk dibaptis atau bilang saya mau bertobat, kita langsung expect orang itu secara instan menjadi orang yang paling suci di dunia. Yang sesaat mendadak semua bad behavior-nya hilang begitu saja. Sehingga akhirnya ketika kita lihat, kayak kemarin baru bilang bertobat, kok masih ada jatuhnya sih? Kok masih ada kurangnya sih? Kita udah mulai suka menghakimi. Dan kalau itu kita yang pikir ketika kita bilang, Tuhan aku mau bertobat, aku mau berubah, aku mau ikut jalan Tuhan. Terus kita find out diri kita jatuh lagi. Kadang-kadang kalau kita mengerti konsep yang salah tentang pertobatan, kita juga akhirnya feeling down. Akhirnya kita ngatain diri sendiri, bullshit lah. Bohong lah, katanya kamu mau bertobat. Itu buktinya masih gagal. Nah, satu hal statement yang saya mau sharing ke family semua, bahwa baptisan dan pertobatan adalah sebuah awal keputusan di mana kita terima Yesus dan kita memutuskan untuk mau hidup di jalannya yang Yesus tetapkan. Baptisan bukan sama dengan menjadi langsung sama seperti Yesus. Beda. Pertobatan adalah keputusan untuk kembali ikut Tuhan dan mau berjalan di jalannya Tuhan. Bukan langsung sama menjadi Tuhan.
Bahwa semua perlu ada proses. Karena tahukah bahwa research menunjukkan untuk membentuk sebuah habit, kebiasaan atau karakter, dan mematahkan sebuah habit atau karakter itu diperlukan waktu 18 sampai 254 hari dibilang. Dan bahkan beberapa habit yang udah mungkin mendarah daging menjadi karakter, itu membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Jadi ketika kita ikut Yesus, ketika today kita memutusin untuk bertobat, tadi hidup kita udah bukan merupakan sebuah konsep. Bukan merupakan kertas yang putih. Yes, dosa kita sudah diampuni. Tuhan udah gak ingat-ingat lagi. Tetapi habit, karakter yang sudah kita bentuk berpuluh-puluh tahun, family itu gak hilang di dalam sehari. Itu perlu proses. Tetapi kalau kita sudah decide hari ini untuk bertobat, tadi kita gak akan lari dari proses. Sampai betul-betul akhirnya habit, karakter yang sudah tercipta berhasil Yesus bentuk ulang. Dan akhirnya betul-betul menjadi sebuah pohon yang sempurna, yang berbuah bejana, yang kuat. Ya, baptisan roh. Tapi tetap ada proses. Karena Yohanes pun, the son of thunder, ketika dia ikut Yesus, melayani Yesus, menjadi murid Yesus, apakah secara otomatis sifat amarahnya, bawaan, habitnya tuh untuk gampang meledak itu langsung hilang, family? Enggak. Buktinya di dalam satu story yang aku sharing di sermon lalu, ketika dia melayani Yesus dan minta orang Samaria boleh nggak Yesus beristirahat di sana dan ditolak, John yang paling marah loh sama James, Yohanes dan Yakobus bilang sama Yesus, kita perlu nggak turunin hujan api membinasakan mereka? Masih ada habitnya, belum hilang biarpun udah ikut Yesus. Tetapi kesetiaan John terus bersama Yesus, hidupnya berakhir nggak jadi orang yang emosian lagi. Ya kan? Bahkan di akhir hidupnya di Pulau Patmos, di dalam siksaan. Nggak ada tuh John minta hujan api lagi, ya. Menjadi orang yang begitu sabar, orang yang begitu tenang. Jadi tadi habit yang buruk yang udah kita bentuk berpuluh-puluh tahun belum tentu hilang. That's why jangan feel down. Tapi hati ini harus selalu firm bahwa saya mau berubah, saya mau ikut jalan Tuhan. Dan kuasa Tuhan yang akan surprise us bagaimana satu persatu habit yang buruk dari diri kita tuh bisa hilang mendadak. Begitu saja. Ya. Nah, izinkan saya mungkin untuk sharing supaya kita bisa lebih ngerti mengenai proses transformasi ini. Ya, di dalam ilustrasi bodybuilding. Boleh. Karena kebetulan bodybuilding, body transformation itu lagi menjadi satu hal yang favorit buat saya untuk saya pelajarin. Saya lagi belajar banget karena pengen juga untuk bisa punya badan yang bagus ya, gitu ya. Jadi, tapi menarik, karena through the science gitu ya, dengan belajar bagaimana cara Tuhan menciptakan tubuh kita, somehow we can get a good spiritual lesson juga dari sini, ya. Jadi bicara mengenai ini ya, body transformation ya, bicara bodybuilding, ada dua objek yang saya mau sharing sama family dan kita harus paham. Yaitu ada muscle, otot, dan ada fat atau lemak. Ya. Jadi muscle and fat, otot dan lemak ini adalah betul-betul dua objek yang berbeda. Oke? Dua objek yang berbeda. Jadi kalau mungkin boleh tangannya dikerasin semua kayak gini, mau ibu-ibu, cewek, cowok, boleh kerasin tangan. Nah, ini biasanya cewek kalau pegang tangan bagian bawah suka lembek nih. Ya. Betul ya, biasanya cewek di sini bagiannya lembek gitu ya. Atau cowok boleh cubit-cubit lemak perut kita yang di sebelah kiri, ya kan? Nah, seringkali kayak mama juga sempat berpikir bahwa, oh, ini tangan lembek, ini lemak yang belum jadi otot. Ya, lemak yang belum jadi otot, lemak yang belum dilatih. Nah, itu salah. Oke? Salah. Lemak ya lemak, otot ya otot. Ya kan? Nah, justru pada hakikatnya lagi sebenarnya kita semua nih, biarpun masih banyak lemak di belly kita, cowok khususnya, kita tuh semua udah punya six pack sebenarnya. Udah punya, jadi otot six pack-nya udah punya. Cuman pertanyaannya, kok nggak kelihatan? Kebungkus lemak. Oke? Sama loh, ingat hidup kita itu
kita dibentuk serupa dengan gambar Allah. Cuman kok seringkali gambar Allahnya udah nggak kelihatan di kehidupan manusia. Karena udah banyak lemak yang menutupi. Makanya dalam proses membahas transformasi melewati bodybuilding ini saya mau mengibaratkan fat is our bad habit, dosa kita, and muscle is godly habit. Ya, karena Tuhan yang ciptain kita diciptakan serupa dengan gambar Allah, percayalah bahwa sudah ada bibit yang baik, ada karakter Allah di dalam diri kita. Cuma tertumpuk aja sama dosa. Dan terkadang makin kita tumpuk sama dosa, makin gak kelihatan. Sampai akhirnya ketika kita ngaca, kita udah lupa kita punya otot. Kita melihat diri kita menjadi orang yang udah gak menarik, orang yang obes, orang yang gak sehat. Ya gak berani ngomong kayak gitu. Oke? Tetapi pada hakikatnya, karakter Allah gak pernah hilang loh dari diri kita. Nah, jadi gimana caranya supaya karakter Allah bisa timbul lagi? Dua hal yang harus kita lakukan, that's why. Untuk makin menghilangkan lemak dan makin memperbesar otot. Supaya akhirnya betul-betul tampak. Get the concept? Nah, jadi makanya mirip kayak tadi lagu Mengikuti Yesus. Kenapa aku pilih lagu Mengikuti Yesus? Ada kata-kata yang bagus di situ apa? Aku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Supaya Yesus bisa terlihat di dalam kehidupan kita, akunya harus makin berkurang. Yesusnya harus makin bertambah. Kalau mau makin kelihatan ototnya, six pack-nya, lemaknya harus makin berkurang. Akunya, bad habit-nya harus berkurang. Ototnya harus bertambah. Godly habit harus bertambah. Jadi, kita, tapi balik lagi bodybuilding tadi apa? Proses. Nah ini aku mau sharing. Supaya kita bisa lebih mengerti, ya prinsip dari bodybuilding dan kita bisa kaitkan dengan spiritual life kita. Pertama, saya mau bahas fakta-fakta mengenai fat loss, bagaimana cara menghilangkan lemak. Family, hilangin lemak kalau mau benar-benar permanen kita harus ganti lifestyle. Kita bisa bayar mahal, sedot habis lemak di tubuh kita, tetapi kalau habit kita belum berubah, dia akan balik lagi percuma. Ya kan? Karena satu-satunya cara menghilangkan lemak, itu mitos kalau dibilang ada obat pembakar lemak, bahkan di gym ada suplemen namanya fat burner, itu semua mitos. Satu-satunya cara untuk lemak kita hilang adalah melalui defisit kalori atau diet. Bahwa kalori yang masuk ke badan kita harus lebih sedikit dari kalori yang keluar. Ya, prinsipnya seperti itu. Dan family jangan surprise. Bahwa untuk menghilangkan 0,5 kg lemak saja. Dikit ya. Dikit kan timbangan cuma geser 0,5 kan, kalau yang masih pakai garis kan nggak kelihatan. Digital kelihatan tuh. Kalau yang garis nggak kelihatan. Untuk menghilangkan 0,5 kg lemak, kita harus defisit 3.500 kalori. Ya. Dan rata-rata yang sehat itu sehari maksimum defisit 500 kalori saja. Itu batas yang sehat. Jadi kalau kebutuhan kalori tubuh kita 1.700, batas paling sehat 1.200. Kalau kita 2.200, 1.700. Lebih dari itu, otot kita bisa ikutan hilang kalau menurut sains. Tapi prinsipnya, fat loss journey itu juga proses yang panjang. Jadi makanya yang sehat maksimum 2 kilo, 3 kilo sebulan itu bagus. Oh terus yang baru diet bilang, enggak saya turunnya cepat, yaitu air bukan lemak. Karena ketika kita makan bersih, air kita yang berlebih itu keluar dulu ya. Tapi fat loss journey, Tuhan aja melalui badan kita menggambarkan untuk hilangin lemak itu juga nggak instan family. Ada proses. Bayangin, selisih 3.500 kalori baru setengah kilo yang lemak. Jadi kalau kita mau turunin 10 kilo, kita harus berapa tuh? 70.000 defisit kalori. It means untuk bisa berhasil fat loss, yes, memang kita harus mulai menahan makanan. Ya kan? Yang suka makan pakai kerupuk tadinya. Nggak bisa makan nggak pakai kerupuk. Satu kerupuk aja yang nggak ada rasa kenyangnya, buletan gitu bisa 100-150 kalori. Yang nggak bisa makan pakai bakwan, aduh bakwan itu bisa 300 kalori. Martabak satu bisa 400-450 kalori satu.
Jadi memang kalau lagi diet, itu harus banyak-banyak telan ludah. Kenapa? Harus ada penyangkalan diri, di situ harus ada pertarakan untuk bilang, gue udah makan cukup. It's okay with my soul. Enough, day by day. Sama kayak mau memutuskan bad habit. Untuk memutuskan bad habit, pasti struggle juga kayak gitu. Aduh, rasanya kayak pengen, tapi harus tahan. Apakah cuma cukup tahan sekali? Besok pengen tahan lagi. Tapi benar, sampai akhirnya kita udah biasa aja. Lihat martabak ya biasa aja. Sampai dia menjadi biasa. Itulah yang disebut konsep penyangkalan diri. Memang untuk memutusin bad habit, untuk fat loss, kita harus belajar menyangkal diri. Ketika kita bilang, Tuhan aku bertobat, jangan berpikir keinginan untuk berbuat dosa itu mendadak disepir. Daging ini masih ada. Tapi dengan bantuan Tuhan, ketika kita udah gak sanggup, Tuhan tolong aku supaya kuat, kita sangkal diri. No. Besok, no. Pelan-pelan sampai akhirnya, hilang. Pelan-pelan hilang. Ya. Dan berapa lama waktunya? Ya tergantung target kita, seberapa parah kita. Kalau kita udah keburu banyak banget lemaknya, pasti proses diet itu akan terjadi lebih lama. Ya kan? Tapi konsep yang pertama tentang fat loss berarti harus ada penyangkalan diri yang terus-menerus. Untuk kita juga bisa cut bad habit kita juga harus mau belajar untuk sangkal diri dan ikut pikul salib. Ya kan? Fakta kedua tentang fat loss, bahwa we cannot choose fat di bagian mana di tubuh kita yang hilang duluan. Jadi itu mitos juga yang sering dipercayai, ini kayak kita nih cowok, aduh mau hilangin lemak perut, banyak-banyakin sit up. Cewek mau hilangin lemak paha, banyak-banyak squat. Salah. Sit up untuk bikin otot perut, bukan hilangin lemak perut. Squat bikin otot paha, otot kaki, otot pantat, bukan untuk hilangin lemak di bagian tersebut. Jadi tubuh kita menarik, bahwa kita nggak bisa pilih lemak mana dulu yang mau hilang dari badan kita. Tubuh yang akan pilih. Yang bisa kita lakukan cuman terus konsisten diet. Sama kayak bad habit kita. Nih, bad habit A, bad habit B, bad habit C, bad habit D, banyak banget. Kadang-kadang kita proses challenge, aku mau berhenti dosa ini dulu ya, frustasi jadinya. Ternyata yang mau kita challenge itu lemak yang memang secara fat loss journey paling terakhir sebenarnya. That's why tadi, yang penting setia sama proses. Sekali kita decide mau ikut jalan Tuhan, dan konsisten terus, secara nggak sadar satu persatu, habit itu hilang, dia yang pilih. Yang bisa dilakukan cuma apa? Konsisten, setia, sama proses. Nah ini fakta ketiga tentang fat loss yang menarik. Bahwa memang istilah di badan kita, ada yang disebut tuh lemak beta sama lemak alfa. Jadi nggak cuma orang doang Pak yang jadi alfa dan beta dan sigma, enggak. Lemak juga ada lemak alfa, lemak beta. Lemak alfa disebut stubborn fat. Jadi lemak stubborn fat ini adalah bagian lemak yang paling susah hilang. Mau udah diet lama itu paling terakhir dan paling susah hilang. Nah ini contohnya ada foto. Ya, ini badan before-nya, ini badan after-nya. Kita lihat ini kan udah muscular ya. Otot dada udah gede, tangannya udah gede, six pack-nya udah mulai kelihatan. Tetapi perhatian, kalau bagian tubuh cowok, lemak paling stubborn itu disebut nih di perut kiri, perut kanan. Namanya love handles katanya. Love handles, ini masih ada juga nih banyak. Dia udah sampai badannya kayak gini, lihat gak, perhatiin gak, love handles-nya belum hilang. Iya kan? Beda sama badan yang tadi yang udah bener-bener jadi sempurna, udah gak ada tuh. Ini udah muscle ini, kering. Perhatiin ya, masih ada love handles-nya. Nah, kalau cowok memang bagian lemak paling sulit di sini, family, perut nih. Ini harus diet lama banget. Dan bahkan ya, udah sampai kita muscular, ini belum tentu hilang. Cara dietnya akan lebih susah lagi, perhitungannya dan lain-lain olahraganya. Kalau cewek, dibilang paling susah tuh hilang lemak di sini, paha. Cewek perut cepet. Kalau cowok demennya di perut. Jadi beda-beda anatomi cowok dan cewek. Tapi yang saya mau tekanin adalah bahwa some fat adalah stubborn fat. Yang udah terlepas muscularnya udah gede, belum hilang aja. Paling terakhir hilang. Sama kayak habit. Ada stubborn habit. Atau yang istilah paling familiarnya kita kenal dengan istilah dosa kesayangan.
Setiap dari kita biasanya ada. Betul? Dosa kesayangan yang udah kayak, aduh, I cannot live without. Dan kadang-kadang dosa kesayangan ini yang paling sering narik kita untuk menyerah dari proses. Dan dosa kesayangan ini yang seringkali setan gunain juga untuk membuat kita quit the process. Katanya udah bertobat. Kok masih belum bisa tinggalin dosa itu completely? Seolah-olah hanya itu aja satu hal kekurangan kita. Faktanya kan enggak. Lemaknya tuh banyak loh di bagian tubuh yang lain. Dosa kita tuh banyak loh, nggak cuma satu doang. Tapi kadang-kadang setan selalu gunain strategi itu untuk pointing that one titik, one dot. Satu titik yang paling stubborn, yang paling susah. Untuk jadi indikator bahwa kita making no progress di dalam Tuhan. Sampai akhirnya kita bilang, percuma omong besar, rajin baca firman Tuhan. Masih gampang marah. Padahal bisa jadi marah itu ternyata menjadi emosi itu dosa kesayangan kita. Habit yang paling susah memang. Membuat kita akhirnya buta untuk melihat bahwa sebenarnya udah banyak loh lemak di bagian tubuh kita yang lain yang udah hilang. Kita sebenarnya udah berhasil pelan di dalam jalan Tuhan, satu persatu udah hilang. Amarah kita gampang meledaknya aja yang belum hilang. Di label sama setan kita gagal sepenuhnya. Dan kadang-kadang kita biarin otak kita mempercayai itu. Tapi kenapa saya perlu kasih ilustrasi mengenai bodybuilding dan istilah stubborn fat? Memang some fat are stubborn. Itu perlu proses yang paling lama, paling akhir. Sampai akhir-akhirnya bisa betul-betul sempurna secara fisik. So it means, bukannya berarti kita sekarang sedang memaafkan diri, ya udah nggak apa-apa deh buat dosa. Iya tadi ingat loh prinsip pertama. Kita harus memang berusaha terus menyangkal diri, tapi kadang-kadang dalam kita berbuat sesuatu ada yang sifatnya conscious, ada yang sifatnya unconscious. Yang biasa suaranya naik, gampang ke-trigger emosinya, kadang-kadang unconscious kok. Tapi ketika conscious kita ngerem. Aduh, kelepasan. Bener gak? Gitu. Ini yang unconscious ini yang paling susah dihilangin. But it's okay. Itu yang Tuhan mau bilang. As long you are being faithful. Terus yakini betul yang penting kamu di dalam proses yang benar. Trust me, you will see pada akhirnya all your bad habits will be gone. Amin. Jadi jangan biarin setan gunain kelemahan kita, stubborn fat kita, untuk membuat kita menyerah karena akhirnya membuat kita melihat diri kita nggak ada progress. Hey, this is progress kan? Begitu banyak lemak udah hilang, otot udah banyak kebangun, tinggal bagian terakhir. Hampir selesai. Jangan quit. Jadi kalau setan udah mulai goda-godain kita, kalau kita lagi rasa lemah jatuh, bilang sama setan, stop tipu-tipu. Ya, stop tipu-tipu deh. Ya, I know ini kelemahanku, tapi aku mau berubah Tuhan, sorry. Yuk kita lanjut terus. Lanjut terus Tuhan, lanjut terus. Sampai betul-betul selesai. Ya, jadi tadi poin-poin dalam fat loss atau journey kita untuk ilangin bad habit. Sekarang poin-poin di dalam building muscle. Ya kan? Gimana caranya supaya akhirnya juga godly habit ini juga yang ketutupan, bisa kelihatan, dan bahkan semakin besar. Yesus semakin bertambah, aku semakin berkurang. Untuk muscle growth, ini juga perlu proses. Jadi don't think bangun muscle itu juga nggak perlu proses. Justru family lebih cepat fat loss daripada muscle growth. Tahukah bahwa research menunjukkan maksimum muscle growth pertumbuhan otot maksimum adalah 0,5 kilo sampai 1 kilo per bulan. Oke? Untuk pemula yang benar-benar tadi nggak pernah nyentuh gym, kalau memang angkatnya benar, nutrisinya benar, untuk awal-awal bisa hit sampai 2 kilo per bulan. Tapi biasanya udah bulan kedua, bulan ketiga udah kembali ke normal. 0,5 kilo sampai 1 kilo. Jadi kita harus apresiasi orang-orang yang berhasil bikin otot dengan sangat besar. Bayangin, dedikasi bertahun-tahun loh itu. Karena yang sehat, yang normal itu, dengan exercise yang benar dan lain-lain itu 0,5 kilo sampai 1 kilo per bulan. Jadi itu juga perlu proses. Makanya seringkali orang nge-gym tuh kadang-kadang suka dengar istilah katanya bulking ya, pernah dengar gak? Bulking, mendadak makannya jadi kayak gorila. End up-nya bukan jadi otot, malah lemaknya makin banyak. Karena ingat maksimum kapasitasnya itu cuman 0,5.
Jadi kalau nambah sampai 3 kilo sebulan itu bukan muscle itu. Setengah kilo, 1 kilo muscle, 2 kilonya lemak. Jadi hati-hati with your bulking. Kalau yang mau nge-gym ya. Oke, nah ada tadi bahwa bangun muscle juga proses. It means bangun godly habit itu juga perlu waktu. Beradaptasi dalam kedagingan kita, dalam kesuciannya Tuhan, itu tadi. Ya, ada proses juga. Nah, ada 3 hal yang paling penting di dalam membangun muscle, yaitu exercise yang pertama, yang kedua nutrition, yang terakhir rest. Ada 3. Jadi ini adalah 3 komponen yang nggak boleh hilang kalau mau berhasil bangun otot. Good exercise, fitness, ya, angkat bebannya itu, lalu nutrition, dan juga rest. Jadi kalau kita cuma berhasil di salah satu, hasilnya tetap nggak akan jadi. Oke? Nah, tapi saya mau fokus kali ini di dalam exercise dan nutrition, ya, di dalam membangun godly habit juga. Ada di sini yang pernah coba angkat beban ke gym? Pernah ya? Berat gak? Pas pertama-tama kali coba? Sakit gak? Ya kan? Apalagi kalau misalkan kita angkat, udah habis angkat berapa kali berat, coba tangan kita, kaki kita, perut kita, gimana rasanya habis selesai latihan? Sakit ya? Biasanya ya awal-awal gym kayak mau mandi, mau gerak, sabunin belakangnya itu menderita ya kan? Tapi coba, lama-kelamaan. Jadi biasa nggak? Sesakit yang awal nggak? Bahkan kita bisa angkat yang akhirnya jauh lebih berat dari yang pertama nggak? Betul kan? Nah, gitu juga sama kayak godly habit. The best way to start is to start. Ketika kita sudah tahu apa kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau, terkadang ketika ngelakuin itu berat loh. Ketika kita udah belajar Tuhan mau kita berbuat apa sama uang kita harus mau menolong orang, godly habit kan? Peduli, membantu orang, menyangkal diri, wah ini duit gue bisa pakai beli A, ya bisa pakai beli keyboard, Theo. Tapi ini ada orang perlu banget, sekolah kalau nggak di drop out nih buat kamu. Berat nggak, Theo? Berat banget. Walaupun mungkin cuma perkara 1.500.000, berat. Habis itu sakit, masih mungkin nggak bisa tidur. Aduh, harusnya udah punya keyboard baru. Aduh, harusnya udah punya sneakers baru kalau saya. Ya kan? Tapi jadi kepake buat nolong orang. Berat, sakit. Tapi the best way to start ya to start. Sampai akhirnya itu menjadi sebuah biasa. Lama-lama kita bisa tolong orang lebih biasa aja. Kapasitas kita makin meningkat waktu ke waktu untuk bisa bermanfaat buat orang. Godly habit nggak untuk juga mulai mau rajin belajar firman Tuhan? Ya seringkali kan kita jokesnya kalau mau tidur nyenyak baca Alkitab. Ya kan tuh jokes anak muda, nggak bisa tidur, baca Alkitab. Percayalah satu paragraf membuat Anda mulai mengantuk dan tidur. Tapi nggak apa-apa family, untung masih mulai satu paragraf. Ya kan? Nambah dong habis itu. Lama-lama kita bisa baca Alkitab. Untuk waktu yang panjang tanpa merasa ngantuk. Jadi exercise itu penting, sama kayak pelayanan juga. Pelayanan godly habit. Mulai pelayanan, berat nggak mulai pelayanan? Berat. Ya nggak? Brotian ya kan dari Puri harus nyampe sini jam 9.15 dengan morning routine, di toilet, banyak agenda gitu kan. Berat. Tapi lakukan pelayanan. Sampai akhir-akhirnya biasa. Ya kan? Dan akhirnya bahkan kita siap untuk bisa digunakan Tuhan untuk pelayanan yang lebih besar. Exercise. Ya, jadi to build a godly muscle, godly habit dalam hidup kita, yes kita harus exercise. Semua pasti dimulai sakit, jangan sok-sokan untuk mulai langsung mau berat, ya kan? Hati-hati kadang-kadang memulai start, ya kan? Baru ikut Yesus, oke harus exercise pelayanan, ku tinggalkan semua pekerjaanku, pergi langsung menginjil, belum siap. Belum siap. Muscle kamu belum segede itu, jadi jangan sok tahu untuk angkat sesuatu yang di luar kapasitasmu. Pelan, tapi konsisten, terus. Baru nanti Tuhan mau kirim kita kemana aja siap. Dan kita nggak akan malah breakdown
malah jadi trauma. Banyak yang bertrauma sama nge-gym kan. Aduh udah sakit dong. Gak mau lagi. Karena too much. Ya, banyak yang dibilang kenapa orang gagal dalam bodybuilding. Do a lot of things too much dari awal. Jadi akhirnya nggak enjoy lagi, nggak betul-betul bertahap sesuai kapasitas. Nah yang kedua, nutrition. Satu komponen yang justru orang awam umumnya menyampaikan tentang peran nutrition di dalam muscle building. Seringkali kita berpikir, gimana mau bangun otot? Ya udah nge-gym. Udah. Tapi ya terserah udah makannya apa aja. Ngerasa udah lebih kuat otot kita. Enggak, family. Nutrition bahkan kalau menurut science itu punya peranan yang lebih penting juga dari exercise kita. Karena nutrition itu harus dilakukan konsisten. Hari ini angkat beban atau nggak angkat beban, nutritionnya tetap harus sama. Ya, ketika kita exercise, muscle kita robek, melalui nutrition and rest, otot yang rusak itu dirajut kembali menjadi lebih kuat dan lebih besar. Ya, dari asupan nutrisi yang kita makan. Nah, nutrition di sini especially itu protein. Ya, research menemukan bahwa seharusnya kita sebagai manusia mengkonsumsi jumlah protein yang baik per hari, pasti kayak dokter kesehatan ya, adalah 1 gram dikali total pounds tubuh kita. Jadi kalau misalnya saya sekarang 72 kg, berarti saya harus konsumsi protein itu sekitar 144 gram sehari. Dan ingat 100 gram dada ayam bukan 100 gram protein ya. Karena dada ayam 100 gram itu kontinsnya banyak lagi. Ini proteinnya, sekian seperti itu. Gila kan kalkulasinya ya? Makanya kalau benar-benar orang mau bodybuilding, nutrition itu nggak bisa dilakukan secara random, family. Kapan mau makan, makan. Kapan tidak mau makan, tidak mau makan. Lagi mau makannya apa suka-suka. Ini khususnya di Indonesia, dibilang paling struggle. Kenapa? Diet kita itu kayaknya akan karbo, bukan protein. Di Indonesia ketemu makan nasi lauknya mie. Dan bakwan. Disertai dengan kerupuk. Sedap banget kan? Itu karbo semua. Susah asupan proteinnya. Akhirnya kalorinya udah kelebihan, mau ngejar proteinnya tadi jadi lemak kan kelebihan, surplus. Susah. Jadi ternyata science di dalam bangun muscle building, nutrition tuh nggak main-main. Kita tetap harus planning defisit kalori supaya fat loss, tapi juga proteinnya harus cukup supaya muscle-nya ke-build. Pusing nggak? Semua dengan plan dan konsisten. Nggak bisa hari ini mau, besok enggak, kali ini bosan, nanti enggak. Nggak bisa. Otot yang robek nggak akan pernah heal. Sama family. Kita tadi udah mencoba exercise our godly habit, pelayanan, dan lain-lain. Ingat, kalau pelayanan terus, exercise terus, ototnya robek. Harus ada nutrition yang merecover. What is our nutrition? Our spiritual nutrition? The word of God. Jadi hati-hati para pelayan jemaat untuk berpikir kita bisa bertumbuh hanya dengan pelayanan. Enggak. Yes, pelayanan, tapi jangan lupa harus baca firman juga, belajar firman. Karena itu our nutrition. Dan tadi nutrition itu nggak bisa hari ini mau besok enggak. Hoki-hokian aja gitu loh. Harus di-plan. Dan harus cukup. Semakin mau exercise lebih gila, justru nutritionnya harus lebih banyak lagi. Jadi hati-hati kalau kita akhirnya menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang ototnya sebenarnya udah rusak malahan. Akhirnya kita ngerasa lelah dan quit dari pelayanan. Kenapa? Nutritionnya kurang. Nutritionnya kurang. Justru that's our fuel untuk terus bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Dan barulah akhirnya kita bisa bertumbuh. Fat loss, muscle growth. Aku harus berkurang, Yesus harus bertambah. My bad habit harus hilang, godly habit harus terlihat. Tapi semua merupakan sebuah proses yang kita harus faithful di dalamnya. Sampai akhirnya kita bisa fruitful. Pertanyaannya terakhir sebagai closing. Kalau badan kita nih akhirnya udah kayak gini, anggap nih someday badan Brian, aduh amin deh ya kalau bisa kayak begini ya. Amin. Family ini sih kerjaan 5 tahun, 6 tahun, makanya aku bilang faithful to be fruitful. Ini baru 2 bulan mulai lagi ya, nothing lah. Ya, yuk bisa yuk gitu ya. Terus kalau pertanyaannya nih,
akhirnya badannya udah jadi, the body goals, fatnya semua disepir, muscle-nya udah bagus, sudah berbuah. Pertanyaannya, boleh stop being faithful? Boleh akhirnya makan ngasal lagi? Boleh akhirnya berhenti exercise dan pedulikan nutrition lagi? Sia akan kembali lagi. Means that's why makanya ingat firman Tuhan. Yes, Tuhan mau kita berbuah, tapi jangan lupa di dalam Yeremia 17 ayat 8, Tuhan mau kita tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi ingat, ketika Tuhan bentuk kita menjadi pohon yang berbuah, Tuhan gak mau kita cuma berbuah sekali loh. Jadi di dalam kondisi kita yang sudah Tuhan sempurnakan, karya yang selesai, kita tetap harus bergantung sama Tuhan. Kita tetap harus juga setia. Karena Tuhan gak mau kita cuma berbuah sekali. Tuhan mau kita gak berhenti menghasilkan buah. Ingat kembali ayat ini apa? I am the vine, you are my branches, the one who remains in me, and I in him bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Jadi family, inilah perenungan kita bersama di Sabat ini untuk mengerti bahwa untuk berbuah itu perlu proses. Ya udahlah ya, sekarang kondisi kita mungkin tadi udah menjadi karya yang udah gak sempurna. Jangan give up, karena gak pernah ada kata terlambat. Tuhan juga gak pernah give up. Ingat ketika kita decide untuk mau bertobat, gak serta-merta instan kayak sihir kita jadi orang yang baru, semua habit buruk kita yang udah kebentuk lama hilang begitu saja. Enggak, itu baru memulai komitmen. Untuk kali ini mau setia di jalannya Tuhan. Tapi Tuhan juga perlu proses, kita pun perlu proses. Tapi itu harus konsisten, kita harus setia sampai akhirnya kita selesai menjadi karya yang indah. Fat loss, muscle gain. Ya, semoga ini bisa menjadi berkat buat kita semua.